Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rahmania Dina, Edo Trianandra, Desi Meliawati, dan Bagus Prasetyo akan melanjutkan materi ekonomi manajerial yang keenam, yaitu teori produksi. Baik, kita langsung saja pada poin yang pertama, yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu, atau sebaliknya, jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Dalam mempelajari fungsi produksi, ada dua macam hubungan antara input dengan output yang sangat berguna bagi pembuatan keputusan manajerial. Pertama, adalah hubungan antara output dengan beberapa input yang digunakan secara bersama-sama. Hubungan ini kita kenal sebagai karakteristik return to scale dari sistem produksi. Konsep return to scale ini memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Konsep ini mempengaruhi skala produksi yang optimal atau peluang produksi suatu perusahaan. Konsep ini juga mempengaruhi sifat persaingan dalam suatu industri, dan oleh karena itu, konsep return to scale ini juga merupakan faktor yang menentukan tingkat profitabilitas dari suatu investasi. Hubungan penting yang kedua yaitu hubungan antara output dengan variabel dari suatu input yang digunakan. Istilah produktivitas dan penerimaan satu faktor produksi digunakan untuk menandai hubungan antara kuantitas suatu input yang digunakan secara individual dengan output yang dihasilkan. Produktivitas faktor produksi ini merupakan faktor kunci dalam penentuan kombinasi input yang optimal atau proporsi input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi suatu produk. Jadi, produktivitas faktor produksi ini merupakan dasar dalam penggunaan sumber daya yang efisien dalam suatu sistem produksi. Baik, poin selanjutnya adalah produk total, rata-rata, dan marginal. Produk total merupakan jumlah output total atau produk total yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah sumber daya dalam suatu sistem produksi. Konsep produk total ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara output dengan hanya ada satu input yang berubah-ubah yang digunakan dalam suatu input produksi. Produk marginal dari faktor produksi adalah perubahan output yang disebabkan oleh perubahan satu unit faktor produksi X dengan menganggap input-input lainnya tetap. Selanjutnya, ini adalah rumus dari produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Meliawati, NIM 392. The Law of Diminishing Returns. Hukum kenaikan hasil yang berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa jika jumlah penggunaan satu input variabel meningkat, sementara jumlah penggunaan faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, maka pada mulanya kenaikan penggunaan input tersebut akan menyebabkan kenaikan output, tetapi kemudian mulai menurun atau berkurang. Dengan kata lain, bahwa MP dan faktor produksi variabel akhirnya akan menurun jika input tersebut dikombinasikan dengan satu input lainnya atau yang jumlahnya tetap. Hukum kenaikan hasil yang berkurang ini bukanlah hukum yang bisa diturunkan secara deduktif. Hukum ini merupakan generalisasi dari suatu hubungan empiris yang telah diamati dengan seksama dalam setiap sistem produksinya. Selanjutnya adalah isokuan. Isokuan merupakan salah satu kurva dalam perilaku produsen yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Perlu Anda ketahui bahwasanya faktor produksi merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kegiatan produksi. Ketika faktor produksi tidak baik atau ada sebuah gangguan, maka proses produksi pun akan terpengaruh. Dalam dunia perekonomian atau dalam suatu perusahaan pasti ada banyak faktor produksi yang ada, dan di sini kurva isokuan berusaha mencari kombinasi antara dua faktor produksi di antara banyak faktor untuk menghasilkan sebuah faktor untuk
menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dalam jumlah yang sama. Ciri-ciri kurva isoquant. Yang pertama, memiliki kemiringan negatif. Yang kedua, jumlah output atau hasil produksi ditunjukkan dengan garis kurva yang semakin ke kanan. Ketiga, arah kurva isoquant cembung menuju titik origin atau titik asal. Keempat, antara garis isoquant satu dan yang lainnya tidak pernah mengalami perpotongan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.